Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat Narwastu, Shalom, salam sehat, selamat malam. Atas nama keluarga besar Majalah Narwastu, kami mengucapkan Selamat Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Pada malam hari ini kami sungguh bersyukur acara kita doa bersama dengan para mitra, para pembina penasihat Majalah Narwastu, dengan juga alumni-alumni atau tokoh-tokoh Kristiani pilihan Narwastu di tahun-tahun yang lalu, bisa kita berkumpul pada malam hari ini di tempat ini untuk berdoa bersama. Termasuk dengan para sahabat caleg-caleg. Ada beberapa caleg sebenarnya yang kami undang, mungkin mereka terjun ke dapil, jadi tidak bisa hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu para sahabat, mungkin di antara kita juga ada saudara kita Muslim atau umat lain. Saya juga mau menyapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kiranya kita semua selalu sehat, kita bisa duduk di sini untuk mengikuti acara Majalah Narwastu. Para Bapak Ibu perlu kami sampaikan, kita tadi sudah mendengarkan siraman rohani yang cukup menyejukkan, meneguhkan iman dari tokoh kita, tokoh senior, Bapak Pendeta Dr. Nusremas. Jadi beliau ini tokoh sangat senior, tokoh lintas agama. Ini kalau kita lihat jejak rekamnya, ini bukan tokoh main-main. Ya mungkin satu-satunya pimpinan gereja dari Indonesia yang pernah diundang Presiden Amerika untuk sarapan pagi dan utusan dari Indonesia tahun 2009. Jadi beliau ini pernah dulu diundang Presiden Amerika, Barack Obama dulu sarapan pagi di Washington DC. Washington DC Pak ya? Washington DC. Terima kasih Pak Nus sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan perlu juga saya sampaikan, ini beliau ini sahabat banyak presiden. Mungkin kita tidak tahu ya, ini termasuk cukup dekat dengan capres yang saat ini bertarung, Bapak Prabowo Subianto. Berapa kali beliau ini diajak naik jet pribadi. Bahkan beliau ini, saya nggak tahu, apa masih diajak naik jet Pak, setelah Pilpres ini saya nggak tahu. Jangan-jangan diajak capres yang lain juga Pak Nus ya. Beliau ini juga sering diundang berkhotbah di rumah tokoh yang sangat penting di Republik ini. Ini sahabatnya juga, Bapak Jenderal Luhut Panjaitan. Ini beliau ini sahabat baiknya Pak Luhut Panjaitan juga beliau ini. Jadi Pak Nus terima kasih sudah menyampaikan firman Tuhan, walaupun Bapak punya keterbatasan fisik. Baik Bapak Ibu, saya mau menyapa beberapa tokoh atau sahabat Narwastu yang hadir di sini. Yang pertama saya sapa juga Bapak Evangelis Asikin Bain yang tadi membawa grup paduan suara dari Pouk Halim. Ini Bapak Asikin Bain tolong berdiri Pak, biar yang lain juga beliau ini kenal. Ini beliau ini mantan Kopassus dulu ya, sekarang majelis gereja. Ini termasuk dulu tangan kanannya Pak Sintong Panjaitan dulu waktu di Kopassus. Terima kasih Pak Asikin. Di tengah kita juga ada tokoh Katolik Bapak Yohanes Handoyo Budi Sejati. Ini Pak Yohanes Budi Handoyo, ini kolumnis di majalah kita. Di antara kita juga ada Bapak Dr. Jose Silitonga, tolong berdiri, ini advokat senior. Ini saya minta maaf ini. Sebenarnya tadi beliau dipanggil untuk penyalaan lilin, makanya kalau kita perhatikan lilin ada 10, yang diundang hanya 9. Jadi itu ada kesalahan teknis. Jadi atas nama keluarga besar Majalah Narwastu Pak Jose, saya minta maaf. Itu mungkin kurang baca barangkali. Ya, jadi Bapak tetap berbesar hati ya, nanti Bapak tampil juga di sini nanti. Yang berikutnya saya juga menyapa, ini ada seorang caleg ya. Mungkin kalau kita ingat dengan Bapak Basuki Cahayapurnama, BTP atau Bapak Ahok, di sini juga ada adiknya, tolong Bang Hari Cahayapurnama, tolong berdiri Bang. Ya, ini beliau ini caleg DPR RI PDIP Dapil Jakarta Timur. Jadi saya tidak segan-segan mengatakan yang didoakan di sini, saya berdoa dan kami berharap beliau ini bisa masuk Senayan 2024. Ya, kita ingat Ahok, kita ingat juga Bang Hari Cahayapurnama ini. Ya, inilah keluarga Narwastu Bang ya. Pak Ahok sudah 3 kali hadir juga di acara Majalah Narwastu. Waktu beliau belum gubernur DKI Jakarta. Waktu beliau belum gubernur. Waktu itu masih anggota DPR RI dari Partai Golkar. Saya juga ingin menyapa di sini. Ada pengacara yang sering masuk TV ya, Bapak Dr. Nelson Simanjuntak. Bang Nelson tolong berdiri Bang, ini yang sering kita lihat di TV. Kalau kita ingat kasus almarhum Yosua Huta Barat,
Di sini juga sama Bapak Martin Lukas Simanjuntak. Tolong berdiri, Bang Lukas. Ini ya, kita doakan ini orang-orang hebat yang punya integritas, yang kita lihat sering muncul di TV. Ya, ini kita bangga. Ini termasuk juga penerima penghargaan dari majalah Narwastu. Silakan duduk, Bang. Yang berikutnya saya juga ingin menyapa di sini ada Wakil Ketua PT TUN dari Surabaya, Bapak Dr. Disiplin Manao. Tolong berdiri, Bang. Jadi kalau ada persekutuan doa dulu di Mahkamah Agung, ini beliau ini pencetusnya ini. Walaupun hakim tinggi di Surabaya, beliau ini juga seorang pendeta. Seorang pendeta, nyaris jadi anggota Mahkamah Konstitusi. Nyaris. Tapi Tuhan berkehendak lain, beliau masuk jadi tokoh Kristiani pilihan Narwastu. Ada juga di antara kita tokoh-tokoh lain ya, caleg DPD RI Bapak Darman Saidi Siahaan. Tolong berdiri. Ya, kalau yang tinggal di DKI jangan pilih yang lain-lain, pilih yang ini saja. Ya, kita doakan beliau ini bisa masuk nanti Senayan, tapi jangan handphonenya diganti nomornya, ya, supaya tetap nanti merakyat ya. Karena begini, Bapak Ibu perlu saya sampaikan, caleg-caleg yang hadir pada malam hari ini, kita harapkan tetap nanti merakyat, nomor handphone jangan diganti. Jadi setiap saat pun dihubungi bisa. Yang di sebelahnya juga ada Ibu Ernawati Tampu Bolon, ini caleg DPD RI Jawa Barat. Ya, kita harapkan beliau ini terpilih, masuk Senayan nanti. Tapi kembali saya ingatkan, jangan diganti nomor handphonenya ya. Ya, mudah-mudahan terpilih. Ya. Saya juga ingin menyapa di sini Ibu Depi Taurisah. Ini caleg Partai Gerindra dari Partai Gerindra beliau juga pengurus pusat Laskar Prabowo 08. Ya, Laskar Prabowo 08. Yang berikutnya saya juga ingin menyapa Bapak Insinyur Sahat Parulian Pasaribu, tokoh masyarakat, tolong berdiri. Beliau ini dulu di Pilpres yang lalu adalah Ketua Umum Permai, relawan dari Jokowi, ya, tapi mungkin sekarang mungkin udah berbeda barangkali. Ya, yang mendampingi ada juga ini Ibu Dr. Tiurmina Tarigan, ya, dari sisi keluarga ya, beliau ini tulang dan non tulang saya ini, ya, Wakil Ketua Umum Keluarga Besar Pasaribu se-Indonesia. Yang berikutnya ada juga di sini Bapak Dr. Jerry Rumalatu. Tolong berdiri Pak Jerry. Mungkin ada yang bertanya beliau ini siapa? Ini dulu ketua relawan yang mewakili para rektor dan intelektual di Pilpres 2014-2019 Jokowi. Saya tidak tahu beliau ini sudah berubah hati, saya tidak tahu. Kita tanya beliau. Terima kasih Pak Jerry. Yang berikutnya juga ada di sini Bapak Sintua Hardi Tobing. Ya, tolong berdiri Bang, ini salah satu beliau penasihat Narwastu. Beliau dulu pernah memimpin paduan suara di Gelora Bung Karno waktu ulang tahun HKBP 100.000 orang paduan suara. Ini beliau ini dulu yang inisiatornya waktu itu. Yang berikutnya saya juga ingin menyapa yang hadir di sini Ibu Pendeta Luciana Harian Japela. Ini seorang pendeta yang tekun mengajak jemaat supaya tekun membaca Alkitab. Ya, beliau juga sering membawa jemaat untuk melayani ke penjara dan pernah membawa majalah Narwastu ke atas Gunung Nebo. Dipoto, dibawa majalah Narwastu ke sana. Ya, ini sahabat-sahabat Narwastu. Yang berikutnya ada juga di sini para sahabat wartawan dari Perwamki, Perkumpulan Wartawan Media Kristen Indonesia, pimpinan Bapak Stefano Margianto. Tolong berdiri Pak Ketua. Ya, ini ketuanya. Jadi kalau ingin para caleg-caleg dipublikasikan oleh wartawan, silahkan hubungi beliau. Ya, karena salah satu kekuatan saat ini adalah pers. Ya, yang berikutnya ada juga di sini Bapak Hotman Lumanggaul. Ini Sekretaris Umum Forum Jurnalis Batak. Coba berdiri, Saudara Hotman. Ya, coba berdiri itu, Saudara Hotman ya. Ya. Di antara kita juga ada wartawan nasional ya dari TPRI. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara kami. Saya kira itu yang mau saya sampaikan. Yang berikutnya saya juga ingin menyapa para sahabat Narwastu melalui tayangan live streaming ini, khususnya kepada Bapak Edwin P. Situmorang yang barangkali menonton tayangan ini. Tadi beliau masih ada, beliau
berhalangan hadir, tidak bisa hadir karena beliau sekarang ada di Medan. Ya, kita doakan beliau bisa masuk Senayan juga di pemilu 2024. Bapak Edwin Situmorang ini adalah pengelola gedung ini, yang memberikan gedung ini juga kita pakai. Beliau adalah mantan Jamintel Kejaksaan Agung RI, dan mantan Deputi 3 Menko Polhukam. Terima kasih Pak Edwin, dimanapun Bapak berada, selalu sehat dan diberkati Tuhan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kami menyampaikan pemilihan atau pemberian penghargaan kepada para tokoh, perlu kami sampaikan 21 tokoh Kristen inspiratif yang akan kami berikan penghargaan. Perlu kami sampaikan mereka ini adalah figur inspiratif. Tentu mereka bukan figur yang sempurna, bukan malaikat, pasti ada kekurangan. Tapi kami percaya mereka figur yang berpengaruh, yang bisa mengubah keadaan yang lebih baik. Mereka juga pernah dipublikasikan majalah Narwastu. Jadi kami tidak berani menokohkan seseorang kalau tidak pernah dipublikasikan majalah Narwastu. Yang berikutnya, mereka juga harus Pancasilais dan nasionalis. Dan kami berharap juga seperti yang dibilang oleh Bapak Dr. Jose Silitonga, Bapak Dr. Jose Silitonga ini advokat senior, jangan nanti ada tokoh yang dilantik di sini, beberapa bulan kemudian ada berita ditahan KPK atau ditahan kejaksaan. Kami tidak ingin seperti itu. Dan kami percaya tokoh-tokoh yang kami angkat ini adalah tokoh-tokoh yang baik, yang takut akan Tuhan. Baik, Bapak Jose, saya undang maju ke depan, ada yang Bapak mau sampaikan. Beliau ini penasehat majalah Narwastu, juga Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat Indonesia, dan juga mantan Ketua DPD Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia, DPD PIKI Jakarta, dan juga seorang aktivis yang pernah kuliah di IPDN. Beliau ini doktor ilmu pemerintahan dari IPDN. Ya, silakan. Shalom. Ini Pak Jondro kalau muji orang nih, lupa orang turun ke bawah. Takutnya nggak kembali-kembali saya gitu. Salam buat kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kami cintai dan hormati, para tokoh dari semua lini yang ada di Republik ini. Sungguh luar biasa pada hari ini penuh semua. Apakah karena tahun politik, saya juga nggak tahu. Berisi semua. Tapi nggak tahu ada kursi tempel nggak? Saking penuhnya, begitu. Jadi Bapak Ibu yang kami cintai, pertama kami sapa, mempertegas apa yang dikatakan pimpinan Narwastu tadi. Ketokohan ini bukan sembarang. Mereka punya networking, mereka punya wawasan, mereka juga punya kepedulian. Setelah mereka juga mempunyai etika yang baik di dalam masyarakat. Itu antara lain tambahannya. Tokoh Narwastu ini telah mulai tahun 2006. Kalau sampai sekarang 2017 angkatan. Kali 21, 350 lebih. Ini telah berdiaspora. Sampai dari Bupati Nias juga ada Pak Manoa. Dulu ada. Jadi semua dari Ambon, dari hampir semua dari provinsi kayaknya sudah ada. Hanya sekarang setelah berdiaspora lupa burung akan sangkarnya. Diundang belum pernah datang. Harapan kami Narwastu ini merupakan sesuatu adalah suatu media yang strategis di Kristiani khususnya. Banyak juga memberikan keterangan menjadi narasumber dari saudara-saudara kita yang menganut agama lain. Jadi sebenarnya Narwastu ini bersifat inklusif. Tapi karena dilihat dari
namanya sering pada dianggap eksklusif, padahal inklusif, menerima semua orang. Nah itu kepada tokoh Kristiani, harapan kami ada suatu program daripada Narwastu untuk membuat rumah bersama. Rumah bersama. Nah mungkin nanti suatu saat kita akan mendatangi, menyampaikan itu dalam program tertentu, agar kita punya rumah bersama, yaitu sahabat Narwastu. Kemudian kepada saudara-saudara kami yang kami kasihi, yaitu para caleg. Hari ini saya baru melihat kuota perempuan lebih loh. Biasanya didominasi laki-laki. Tadi saya lihat 4 laki-laki, 5 perempuan. Berarti klasifikasi dan kualitas perempuan Kristiani saat ini tampak teruji dan berkualitas. Karena hadir di sini dan sudah didoakan. Seperti yang katakan Pak Jondro tadi, cuma kalau sudah masuk jangan mailbox handphonenya. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah mailbox handphonenya. Berserulah kepadaku. Panus Matius berapa itu Panus? Berserulah kepadaku. Nggak pernah Tuhan bilang, gue mailbox dulu. Nggak ada itu cerita. Tapi anggota dewan janganlah mailbox lah. Karena banyak yang harus kita sampaikan, mungkin hal-hal yang menyangkut kehidupan masyarakat, dapil-dapil Bapak Ibu. Harapan kami Bapak Ibu masuk semua. Tidak ada yang tinggal. Kalau yang tinggal, itu berarti tertunda, mungkin tahun berikutnya. Jangan pernah kecil hati. Anak Tuhan tidak pernah kecil hati. Nah, untuk rekan-rekan apa yang mau masuk legislatif, saya dapat tips dari Hakim Agung, mantan Hakim Agung HP Panggabean. Ini sebenarnya bukan jualan. Tapi setelah saya baca, luar biasa, dia pecinta budaya. Kalau boleh kami katakan ya, Presiden Budaya Indonesia. Atau Presiden Batak Indonesia juga. Jadi dia menulis buku ini, judulnya Aktualisasi Hari Sumpah Pemuda Mendukung Inovasi, Kebangsaan dan Kesaktian Pancasila Menuju Indonesia Maju tahun 2045. Jadi Bapak Ibu semua ini adalah, kami ini sudah merupakan baby boomers. Bapak itu sudah masuk golongan milenial. Jadi milikin ini jangan lupa, yang diwakili kita hidup dari kekerabatan berbagai suku, bangsa, dan agama. Kalau yang berminat silakan hubungi Pak Jondro nanti, biar karya-karya anak bangsa tetap berkibar di Republik ini. Kurang lebih kawan-kawan pers juga terima kasih, dan semua Bapak penasehat hadirin dan pimpinan Narwastu terima kasih. Kami diberikan kesempatan untuk memberikan sepatah dua kata. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Ya, terima kasih Bapak Dr. Joses Litonga. Yang berikutnya sebelum kita masuk pada penyerahan penghargaan kepada tokoh-tokoh, tentu ada alumni, tokoh Kristiani pilihan Narwastu dan tokoh masyarakat. Kita ingin dengar juga apa harapannya di tahun politik ini. Karena itu saya undang Bapak Insinyur Sahat Parulian Pasaribu. Ada yang mau disampaikan tentang apa harapannya kepada para caleg-caleg tadi yang sudah didoakan. Ya, salam, puji Tuhan yang saya hormati, terutama pendeta senior Bapak Nus Reimas, dan juga para hamba Tuhan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Tuhan memberkati kita yang hadir di sini. Kita mengucap syukur Natal dan Tahun Baru kita lalui dengan suasana damai. Saya ingin juga pertama menyampaikan kepada pemimpin redaksi Narwastu, biarlah Narwastu itu menjadi corong umat Kristiani dan harus berani menyuarakan kebenaran, karena kebenaran itulah yang akan membebaskan kita. Artinya dalam hal ini,
coba kita perhatikan bahwa kedamaian hidup berbangsa, bernegara di negara Republik Indonesia ini, terutama diciptakan para tokoh agama, para pendeta yang berkenan di gereja. Kami adalah umat gembalaan para pendeta gereja. Bapak-bapak sekalian lah yang menciptakan kedamaian di Indonesia ini. Tetapi ketika datang Natal atau Tahun Baru, maka para petugas keamanan kita meminta anggaran yang begitu besar untuk, dengan kata lain, katanya untuk menjaga keamanan dalam masa acara Natal dan Tahun Baru. Sebenarnya Narwastu pun harus berani menyuarakan bahwa sebagian dari uang negara itu harus masuk ke gereja, harus masuk kepada para pendeta yang memberitakan damai, bahwa yang memberikan damai itu, yang menyuarakan kedamaian itu di negara kita ini adalah peran para gereja, para pendeta, tokoh-tokoh agama masyarakat lainnya. Dan itu pantas mereka mendapat bantuan. Oleh sebab itu, di dalam gereja Majalah Narwastu tidak ada salahnya untuk menyampaikan gereja mana yang perlu dibangun dan perlu mendapat dukungan supaya masyarakat Kristen yang di tanah air memberikan juga perhatian untuk membantu gereja melalui bantuan Narwastu. Saya kira Kompas juga pernah melakukan misalnya untuk membantu bencana alam, tidak ada salahnya Narwastu juga membuat suatu pos untuk membantu gereja yang terutama gereja di tempat yang terpencil. Saya pribadi mungkin bapak-bapak yang ada di sini, karena kita ingin juga menjadi saluran berkat, kita juga akan membantu terutama gereja terpencil, dan boleh mungkin itu kita pakai majalah Narwastu. Saya kira untuk majalah Narwastu itu sekedar saran dari saya. Kemudian kepada saudara-saudara saya, saudara-saudara kami yang mencalonkan diri menjadi senator, dengan juga anggota DPR RI dan DPRD, ketahuilah bahwa senator pun Tuhan panggil. Contoh misalnya, pendeta mantan Eporus AKBP, Tuhan panggil. Nah, mudah-mudahan ibu tadi, saudara kami Bereku ini, si Haan, ia menjadi pengganti senator, menggantikan beliau. Demikian juga Boru Tampu Bolon bisa juga menjadi senator. Karena begini, menurut saya ini dulu hidup sangat susah, karena masih kelas 1 SD bapak saya sudah meninggal. Tapi saya pernah mendengarkan khotbah pendeta begini, mata Tuhan memandang dari sorga setiap hari. Maka mata Tuhan itu mencari siapakah orang di bumi yang akan aku berkati untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Maka saya minta kepada saudara-saudaraku yang mencalonkan diri anggota DPR, katakan dari aku Tuhan, pakai aku Tuhan, pilih aku Tuhan menjadi saluran berkat-Mu di bumi ini. Pasti Tuhan panggil. Maka terjadilah sesuai dengan imanmu. Karena kuasa Tuhan sungguh luar biasa. Kamu berkuasa, kekuasaan itu datang dari Tuhan. Maka katakanlah, aku Tuhan. Bayangkan Tuhan hari ini memandangmu dari sorga, dan kamu ulurkan tanganmu, pilih aku Tuhan. Karena aku akan menjadi berkat-Mu di negara Republik Indonesia. Selamat berjuang buat anggota senator dan anggota DPR RI dan anggota DPRD. Satu hal lagi, tadi Pak Reunus menyampaikan bahwa orang Majus datang melihat di manakah Raja Damai yang dilahirkan itu. Oh, dikatakan di Bethlehem, tapi mereka sampai ke Yerusalem, maka berputar kembali harus ke Bethlehem. Pertanyaan kita, berapa lama mereka orang Majus itu datang dari timur yang katakan sekarang kira-kira negaranya Iran. Itu memerlukan waktu 1460 km dari Iran ke Israel. Bisa dibayangkan berapa banyak ditempuh. Mereka tentu pakai kereta pedati. Tidak 2-3 hari mereka sampai dari Iran, orang Majus dari timur, sampai ke Bethlehem. Demikian juga saudara-saudara. Saudara-saudara bukan 1-2 hari berjuang ini. Kami tahu ini perjuangan yang sangat berat. Tetapi ingatlah seperti orang Majus, begitu mereka sampai melihat Raja Damai itu lahir,
maka mereka ikut berbahagia. Maka satu raja memberikan mur, satu raja memberikan emas, dan satu raja memberikan kemenyan. Mereka berbahagia. Demikian juga bapak-bapak, ibu yang mencalonkan diri menjadi senator, mencalonkan diri jadi anggota DPR RI dan DPRD, pasti kamu sampai ke situ karena kalian telah mempersiapkan diri jauh sebelumnya. Tuhan memberkati. Demikian sambutan saya.